adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Angel. Selamat pagi, Selamat pagi Kak Angel. Adik-adik gimana kabarnya di rumah? Baik-baik semua ya, sehat-sehat kan? Nah, pagi hari ini sebelum kita mulai, siapin dulu alat tulis dan Alkitabnya ya. Tema kita apa nih Kak? Tema kita hari ini adalah Rasul Paulus memberitakan Injil di Jemaat Efesus. Wah, bagus nih kayaknya. Udah siap semua ya untuk ibadah IMPA hari ini? Sebelum mulai, Kita saat teduh dulu ya Kak ya. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Selamat pagi adik-adik. Dalam keadaan sukacita ya hari ini ya. Kita akan masuk dalam IMPA online. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dengan judul Aku Bersukacita. Ayo Kak Abed. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke adik-adik masih dalam posisi yang berdiri. Lagu selanjutnya akan kita nyanyikan adalah Jalan Serta Yesus. Kabet. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima. Kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Baik adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan berkat untuk kami semua, masih memberikan kesehatan untuk kami semua. Sebentar kami akan membaca Alkitab, kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami boleh membaca Alkitab dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kakak tunggu ya sampai adik-adik menemukannya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar adik-adik semua? Kakak Asni hari ini akan bercerita, tapi tidak sendiri karena akan ditemani oleh siapa yang masih ingat? Siapa nama dia? Hai, nama kamu siapa? Mungkin mereka lupa. Halo, masih ingat nggak? Namanya adalah Tabi. Hai teman-teman. Oke, hari ini Kak Asni akan bercerita ditemani sama Tabi ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang rasul. Namanya adalah Rasul Paulus. Siapa yang masih ingat cerita tentang Rasul Paulus? Tabi masih ingat tentang cerita Rasul Paulus nggak? Yang mana ya? Aku udah lupa kayaknya deh. Itu loh, adik-adik masih ingat nggak ya? Rasul Paulus, rasul yang telah bertobat. Waktu namanya dahulu adalah Saulus. Nah, rasul ini bertobat saat dia melakukan perjalanan ke Damaskus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga dia bertobat. Saulus yang dahulu sangat membenci Tuhan Yesus, membenci pengajaran Tuhan Yesus. Dia dulu tidak suka sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi kamu ingat nggak, waktu dulu Saulus tuh benci banget, bahkan suka bunuh-bunuhin orang yang mau dengerin tentang berita kebenaran Tuhan. Iya adik-adik, Saulus dulu jahat banget orangnya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menjamah si Saulus, Rasul Saulus ini, dan dia merubah namanya menjadi Rasul Paulus. Kemudian setelah bertobat menjadi seorang Rasul Paulus, ia sekarang menjadi seorang rasul yang sangat setia. Dia memberitakan firman kebenaran Tuhan kemana-mana, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kemana-mana. Emangnya kemana aja sih Kak dia ceritainnya tentang Tuhan Yesus? Iya, Paulus melakukan perjalanan ke 3 kota sebelum sampai di Efesus. Dia pergi melayani, menceritakan tentang kebaikan Tuhan ke kota Galatia, Frigia, dan yang terakhir ada di Efesus. Nah, di 3 kota ini dia telah melakukan banyak sekali kebaikan dan bercerita tentang Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak Tabi, Rasul Paulus melakukan apa aja? Apa ya? Dia melakukan apa ya? Rasul Paulus telah menyembuhkan orang-orang yang sakit, terus menyembuhkan orang-orang dari kuasa kegelapan, dari roh-roh yang jahat. Terus Rasul Paulus juga rajin. Dia rajin menulis kitab Injil. Dan menurut cerita, Rasul Paulus ini menulis cerita Injil yang paling banyak. Nah, Tabi, Rasul Paulus tuh nggak hanya menyembuhkan orang sakit loh. Oh iya, dia melakukan apa lagi? Adik-adik, Rasul Paulus juga membaptis 12 orang yang mau ikut Yesus. Tapi pada saat itu mereka tidak tahu sesungguhnya sebenarnya itu pengajaran Yesus itu seperti apa. Ayo, siapa yang tahu 12 orang ini dibaptis sama siapa? Tadi tahu nggak? Tadi di Alkitab ada loh. 12 orang ini awalnya
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian pada saat Rasul Paulus bertemu dengan 12 orang ini, Rasul Paulus kemudian membaptis kembali dan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan sehingga mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan penyelamat bagi mereka. Adik-adik, kalau tadi Rasul Paulus bertemu dengan 12 orang yang telah dibaptis, kakak mau tanya nih. Kakak juga mau tanya nih, tapi sama adik-adik nih. Siapa yang sudah dibaptis waktu kecil? Ayo, yang sudah dibaptis waktu kecil siapa? Semua sudah ya? Kalau yang belum nanti suatu saat bisa bilang mamanya ya. Siapa tahu ada waktu dan kesempatan untuk bisa dibaptis. Nah, kalau sudah dibaptis berarti orang tua kita sudah menyerahkan kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita bisa belajar lagi tentang kebenaran dan cerita tentang firman Tuhan. Nah, tapi Rasul Paulus itu nggak hanya melakukan pembaptisan kembali waktu bertemu 12 orang yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia juga mengajar selama 3 bulan di sinagog. Sinagog ini adalah rumah ibadat bagi orang Yahudi. Kemudian Rasul Paulus juga mengajar kuliah di Tiranus. Dalam perjalanannya nih Tabi ya dan adik-adik, Rasul Paulus menemui banyak sekali cobaan. Rasul Paulus dihina, Rasul Paulus dikata-katain, dicaci maki, terus Rasul Paulus mau dibunuh juga. Habis itu bahkan nih Rasul Paulus mau juga dipenjara. Tapi kalian tahu nggak? Tabi tahu nggak? Kalau Rasul Paulus setelah dihina, setelah dikata-katain, Rasul Paulus nggak pernah dendam. Dia nggak pernah dendam sama orang yang membenci Rasul Paulus. Karena kenapa? Tapi tahu nggak karena kenapa? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi semua manusia, termasuk orang-orang yang membenci Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak dendam, dia juga tidak marah. Bahkan Rasul Paulus turut mendoakan orang-orang yang benci sama Rasul Paulus. Kalau adik-adik di rumah, kalau berantem sama kakaknya, kalau marahan, cepet baikan nggak? Atau sering berantemnya nih? Tapi kamu sama teman-teman kamu gimana? Aku ya kadang-kadang berantem sih, kadang juga nggak baikan. Nggak boleh ya. Kalau sudah berantem, sudah marah-marahan, nggak boleh marah-marahan lama-lama, harus cepet baikan. Rasul Paulus aja mengajarkan kita, sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kalau rebutan mainan sama kakaknya, gak boleh lagi sekarang ya, harus baik. Kalau adiknya pinjam mainannya, sebagai kakak juga harus bisa pinjemin mainannya ke adik, kan sebentar aja. Terus kalau sama teman, misalkan waktu di sekolah dulu, temennya usilin adik-adik nih ya, usilin Tabi juga, gak boleh langsung marah ya, harus bisa saling mengasihi. Kita nggak boleh menaruh dendam. Tuhan Yesus saja mengajarkan kita untuk turut kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Sama seperti Rasul Paulus mengajarkan kita, mengajarkan murid-murid Tuhan Yesus, mengajarkan orang-orang untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi ya sebagai anak Tuhan ya, harus rajin berdoa, rajin mengucap syukur. Apalagi sekarang nih di masa COVID-19. Adik-adik kan belajar online dari rumah ya. Gak boleh banyak menggerutu, gak boleh banyak ngomel sama orang tuanya. Terus kalau gurunya kasih tugas, harus bersyukur, diterima dengan sukacita, dengan gembira. Gak boleh marah-marah. Tak kalau dapat tugas banyak dari sekolah, mamanya diomel-omelin. Gak boleh ya. Tapi gak boleh ya, kamu nanti belajar diomel-omelin mamanya. Enggak dong, aku gak akan. Iya, jadi ingat pesannya Rasul Paulus, sama seperti Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi, harus selalu bersyukur dengan kasih yang sudah dikasih sama Tuhan Yesus. Jangan lupa nih adik-adik, di masa COVID-19 juga, adik-adik kita dituntut untuk
sering-sering berdoa. Kenapa berdoa? Biar kalau adik-adik berdoa untuk yang belajar di rumah, kan lagi nggak ketemu gurunya nih, biar di rumah bisa lebih pinter, belajar sama mamanya, biar lebih tahu, lebih sabar. Terus walaupun nggak ke sekolah tapi nilai-nilainya bisa bagus, belajar di rumah aja. Terus nggak boleh ya marah-marah lagi. Ingat tadi ya, kalau ada tugas mau makan atau minta susu, belajar dengan sabar, belajar bersyukur. Kalau misalkan di rumah ada juga ya yang sekarang misalkan cuma tinggal di rumah, terus ngomel juga sama mamanya, "Ma, aku kangen mau keluar rumah." Sedangkan di luar rumah lagi banyak virusnya. Jadi kita harus taat pada orang tua, harus berdoa, rajin berdoa, baca Alkitab ya. Jangan lupa, biar pimpinan Roh Kudus seperti yang diajarkan Rasul Paulus juga ada di dalam diri kita. Oke adik-adik, tetap semangat semuanya ya. Kamu juga ya Tabi, tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa. Hai adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Ayo disiapkan dulu kertas dan pensilnya. Kali ini kita mau menggambar. Kira-kira menggambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, tadi kan sudah dengar ya cerita dari Kak Asni tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di kota Efesus. Nah, sekarang kita mau menggambar diri kita yang seperti Rasul Paulus yang suka menceritakan firman Tuhan. Gampang kok adik-adik. Nanti yang belum bisa menulis bisa minta tolong papa atau mamanya ya. Yuk langsung kita mulai aja. Nah, kita mau mulai dari bagian kepalanya dulu ya. Ini kakak pakai uang koin 500 supaya bikin lingkaran kepalanya lebih bagus. Sudah. Kemudian badannya, tarik garis seperti ini. Kemudian kakinya 1, 2, 3. Kemudian tangannya. Nah, ini ceritanya kita sedang membawa Alkitab. Kemudian rambutnya, kalau rambutnya bebas ya, misalkan adik-adik ada yang rambutnya keriting, boleh gambar rambut keriting. Mungkin ada yang rambutnya panjang mau dikepang, boleh bikin rambut kepang. Mata, hidung, mulut. Nah, ini yang perempuan ya. Kakak contohkan yang laki-laki. Sama. Kita bikin kepalanya dulu. Nah, badannya agak beda sedikit dengan yang perempuan. Ini. Gini. Gini.
Sama, pegang Alkitab juga. Seperti ini, rambutnya juga terserah ya. Nah, ini yang laki-laki, sama ya, rambutnya bebas mau dibuat seperti apa, sesuai diri adik-adik ya. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan tadi. Nah, nanti atasnya ditulis nama adik-adik. Berarti di sini kakak contohkan namanya Kak Nia, suka menceritakan firman Allah. Ini ya, jadi nama adik-adik kemudian suka menceritakan firman Allah. Sama yang perempuan dan laki-laki ditulis seperti itu ya. Nah, kalau sudah boleh diwarnai ya biar lebih bagus. Nah, ini cuma contoh dari kakak. Kakak yakin deh adik-adik pasti lebih bagus lagi menggambarnya, bebas, boleh berkreasi, mau rambutnya seperti apa, bajunya seperti apa ya. Ini hanya contoh. Nah, selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Jangan lupa kalau sudah nanti hasilnya difoto, dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA dan orang tua. Terima kasih. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah ini. Kami boleh bersekutu, berkumpul, bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, di mana saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan seluruh pimpinan negara ini, mulai dari presiden, pemerintahan, hingga sampai ke aparat terkecilnya Tuhan, biar mereka boleh bijaksana dalam menangani semua permasalahan yang ada di negara ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini, terutama gereja kami, GPIB Harapan Kasih. Engkau juga berkati dan sertai seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan juga sudah dilakukan Tuhan. Biar apa yang kami lakukan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biar Engkau boleh sembuhkan mereka, Engkau berikan mereka obat-obatan yang terbaik, sehingga mereka boleh sembuh lagi seperti sedia kala. Juga untuk sekolah kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami masih menjalankan sekolah secara online. Biarlah Engkau berikan kami sebagai anak-anak-Mu semangat untuk tetap belajar di rumah dengan baik. Ya Bapa, ampuni segala dosa kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima
Amin. Lagu selanjutnya kita akan bernyanyi lagu Kasih Yesus. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, info online kita untuk minggu ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih jumpa lagi dalam ibadah online ya. Dan kita sekarang punya slogan baru yaitu 3M. Apakah? Mencuci tangan, Memakai masker saat keluar rumah. Dan menjaga jarak kalau lagi di luar rumah. Dan tetap semangat! Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita biasanya nasihat dari mama apa aja? Terus minum. Kalau habis main? Udah, itu aja. Ada lagi nggak? Nggak boleh berantakin. Oh ya udah, dadah. Teman, nasihat yang Bunda berikan adalah beresin mainan. Aku mau beresin dulu ya. Bye bye. Teman. Bunda sering bilang apa? Bunda minta beresin mainan dong Dedek. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cuci tangan dulu ya adik. Ya, dilap tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Amin. Dirapikan dulu ya kalau habis main. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Dek, sini selamat hari Minggu teman-teman. Dadah dulu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ngomong dong. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Hai Karen. Hai. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Coba Karen sebutkan nasihat apa aja yang Mama berikan ke Karen. Ingat nggak? Satu, kalau berbuat salah langsung minta maaf. Oke. Dua, enggak marah-marah lagi sama kakak. Ya. Tiga, kalau habis pakai mainannya beresin. Ya. 4. Makan yang banyak biar sehat. Oke. 5. 5, bantuin mama beres-beres rumah. Oke. 6. Udah. Oh, udah kan banyak. Enggak. Lupa ya. Ya udah. Dadah. Udah. Kabar Minggu teman-teman. Selamat ulang minggu teman-teman. Mama suka nasihatin apa sama Felin? Harus nurut orang, Tua. takut akan Tuhan, Gue. rajin sekolah, Minggu. beresin Benar.
Sendir. Mina. Terima kasih. Kasih saja maaf. April. Halo. Halo kakak sekolah minggu. Halo kakak sekolah minggu. April kan suka mami nasehatin tuh. April inget nggak mami nasehatin apa? Rajin belajar. Rajin belajar. Terus Gak boleh main HP. nggak boleh main HP terus kan? Nanti matanya berdarah. Terus ketiga Gak boleh berantem sama Arthur. nggak boleh berantem sama Arthur. Terus keempat bantuin mami ngapain? Beresin kamar. Beresin kamar, pinter. April harus rajin belajar dan berdoa sebelum makan sama sebelum bobo. April harus ingat itu ya. Iya. Juga harus sayang sama Arthur. Sama Gak boleh bertengkar. nggak boleh bertengkar. Terus harus sayang sama siapa lagi? Mami sama Papi. sama siapa lagi? Kakak Fanya. Terus siapa lagi? Kakak C. Terus? Dan kakak Esi. Ya udah, dadah. Mama biasanya nasehatin kakak apa? Gak boleh nonton apa lama-lama. Terus Terus jangan gigit-gigit tangan. nggak boleh gigit-gigit tangan. Itu Aska nggak boleh gigit-gigit ya. Asal gak boleh. Kalau kakak apa lagi yang nggak boleh? Makannya Makanya gubelnya lama-lama. nggak boleh lompat-lompat. Boleh lompat-lompat. Terus Kalau jadi anak pintar. oh iya. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari Minggu teman-teman. Teman-teman, namaku Mika. Nasihat Mami rajin belajar supaya pintar. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Alvin Tama. Saya kelas 2. Saya sering dinasihati. Yang pertama, saya sama adik. Yang kedua, sama orang tua. Yang ketiga, membereskan mainan sehabis dimainkan, bereskan alat tulis dan alat untuk belajar sehabis dipelajari. Dadah. Halo teman-teman, saya Iko. Nasihat orang tuaku rajin belajar supaya pintar. Terima kasih saya. Halo, nama saya Alicia. Kelas kecil. Nasihat yang dikasih orang tua saya: 1. Harus rajin berdoa. 2. Rajin belajar. 3. Rajin sekolah minggu. 4. Rajin merapikan mainan sendiri. 5. Harus tidak boleh bohong. 6. Nurut sama orang tua. Terima kasih Kakak Layan. Dadah. Halo Kakak Layan, saya Kalista dari kelas kecil. Bunda ayah. 1. Membereskan mainan. 2. Rajin belajar. 3. Nurut dengan perkataan ayah bunda. Yang keempat, kita ini buat apaan orang tua. Dan banyak lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu Kakak Layan. Nasihat ayah dan bunda yaitu: 1. Bangun pagi karena saya sekolah. 2. Membereskan mainan Setelah bermain. Yang ketiga,
teman-teman dan kakak layan, nasihat-nasihat yang diberikan orang tua untuk saya. Rajin belajar, rajin berdoa dan baca Alkitab. Tidak boleh membantah, dengar-dengaran orang tua, saling menyayangi. Tidak boleh berantem dengan adik atau kakak. Tidak boleh keseringan main HP. Nasihat orang tuaku padaku adalah rajin belajar, tekun, membersihkan kamar, mencuci piring, berdoa, dan satu hal, aku takut sama Tuhan. Terima kasih, dadah. Halo kakak layan dan teman-teman. Nasihat orang tuaku, rajin belajar dan membantu orang tua, berdoa terus, dan jangan lupa orang tuaku sering bilang kepadaku takut pada Tuhan Yesus. Terima kasih, dadah. Hari Minggu teman-teman dan kakak layan, saya ingin menyebutkan apa saja nasihat-nasihat orang tua. 1. Nurut orang tua. 2. Sayang orang tua. 3. Jangan nakal. 4. Habis mainan diberesin. 5. Membantu orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Berikut ini nasihat Papa Mama terhadap saya. Jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa sebelum makan dan melaksanakan aktivitas. Selalu jaga kesehatan, selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Selalu belajar biar menjadi pintar. Selalu bersikap rendah hati. Halo teman-teman dan kakak layan. Pada hari ini saya ingin berjanji kepada orang tua saya untuk tetap belajar dengan tekun, tidak berbohong, dan tidak mempunyai rasa malas. Terima kasih teman-teman dan kakak layan. Selamat hari Minggu. Selamat sore teman-teman dan kakak layan. Hari ini aku mau menyebutkan nasihat-nasihat yang biasanya Mama kasih ke aku. Yang pertama, Mama kasih nasihat ke aku supaya rajin belajar. Yang kedua, Mama biasanya nasihat ke aku harus menjaga kebersihan rumah. Terima kasih teman-teman kakak layan. Nasihat dari Mama Papa untuk saya adalah rajin belajar, rajin berdoa, nggak sama aja, nggak boleh minum soda banyak-banyak, nggak boleh handphone kelamaan, sama harus lebih sopan dari orang yang lebih tua daripada kita. Halo teman-teman, hari ini saya akan menyebutkan nasihat-nasihat yang diberikan orang tua untuk saya. Rajin belajar, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, rajin membantu orang tua, tidak membantah, dengar-dengar kepada orang tua, dan mengapa pada adik-adik, saling menyayangi, tidak berantem, itu lagi ya. Jangan main HP berlebihan. Selamat hari Minggu kakak lain dan teman-teman. Saya mau menyebutkan apa saja nasihat-nasihat yang diberikan orang tua. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, menyayangi seluruh anggota keluarga. Yang keempat, rajin infak. Yang kelima, rajin membaca Alkitab. Yang keenam, berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.